Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Oh ya, silakan masuk. Oke, silakan duduk di sini ya. Oke, silakan duduk. Oke, ini dengan Mbak Zara ya. Oke, Mbak Zara gimana, sudah nyaman duduknya? Sudah. Atau kita perlu menyesuaikan suhu ruangan dulu? Udah Cukup ya? Iya, cukup. Oke, Mbak Zara tadi habis dari mana, Mbak? Habis dari kosan. Habis dari kosan? Iya. Ada kegiatan apa, Mbak, hari-hari ini? Mata kuliah biasa sih. Mata kuliah biasa. Mbak Zara ini dari DKV, Mbak ya? Betul. Oke, dari DKV UM, umur 20 tahun. Apa Mbak kesibukannya akhir-akhir ini selain kuliah? Selain kuliah saya juga ikut freelance gitu Pak. Ikut freelance? Iya. Apa Mbak freelance-nya? Kayak desain media sosial. Oh, desain media sosial. Oh, Mbak Zara suka hal-hal yang kayak gitu ya, Mbak ya? Iya betul, karena di kafe. Oh, karena DKV. Betul. Mbak Zara ini juga suka untuk kegiatan yang mencari-cari uang kayak gitu, Mbak ya? Iya, buat pemasukan. Buat pemasukan kayak gitu. Iya. Mbak Zara ini tertarik untuk lihat konsernya siapa? FEB, GKM itu nggak? Iya, lumayan sih Pak, Lumayan. tertarik. Tapi karena nggak ada temennya kayaknya kita keep dulu lah. Oh, di dulu ya. Iya. Itu juga kemarin kalau nggak salah presale satu itu udah 140.000 ya? Iya mahal kan Pak, buat makan aja kalau Iya, pikir buat saya makan aja. gitu, iya. Bisa hampir 5 hari. Iya, 5 hari bisa. 5 hari, betul. Oke. Kemarin kalau nggak salah itu artisnya siapa? Saya juga bukan Aduh, lupa. Lucy bukan sih Pak? Juicy Lucy sama Rizky Febian. Rizky Febian kalau nggak salah ya. Itu kemarin banyak banget ya, rame ya GKM itu. Betul. Kalau di sastra ada konser kayak gitu juga nggak, Mbak? Kalau di sastra kayaknya jarang sih ada konser. Jarang ada konser ya? Jarang ada konser. Kalau di sastra itu Bapak tahunya malah yang sering rame itu malah yang sedesa HMD-nya daripada BEM-nya. Betul. Mbak Zara juga HMD sedesa? Iya dulu. Oh, dulu. Tapi Satu periode aja? Betul, satu periode aja. Oh, sekarang udah semester 5 ya? Iya, di semester ini. 5. Oke. Semester 5 ini kesibukannya selain kuliah apa, Mbak? Tadi influencer. Freelancer. Beda lagi dong itu. Influencer. Freelance. Terus kuliah, terus apa lagi, Mbak? Terus juga apa ya Pak, cari-cari pemasukan aja sih. Cari-cari pemasukan. Buat portofolio. Buat portofolio. Ikut-ikut lomba sama penelitian dosen. Lomba-lomba sama penelitian dosen. Iya. Oke. Sangat produktif sekali ya, Mbak ya? Saya usahakan seperti itu. Oke. Mbak Zara, ini apakah Mbak Zara itu masih pertama kali ikut konseling, Mbak? Iya, pertama kali Pak. Masih pertama kali ya? Iya. Oke, karena ini pertama kali, Bapak perlu menjelaskan beberapa hal yang harus Mbak Zara ketahui terkait konseling kita hari ini, kayak gitu Mbak ya. Baik. Oke, jadi konseling yang kita laksanakan hari ini adalah konseling individu, Mbak. Jadi hanya ada Bapak selaku konselor dan Mbak Zara selaku konseling. Nah, tugas Bapak sebagai konselor adalah memfasilitasi Mbak Zara agar mencapai perubahan perilaku yang lebih baik. Dan juga Mbak Zara selaku konseling harus tetap terbuka, menceritakan apapun yang ada dalam pikiran dan perasaannya Mbak Zara terkait permasalahan yang Mbak Zara hadapi, kayak gitu ya, Mbak ya. Oke, yang kedua adalah kesepakatan tentang waktu, Mbak. Iya. Untuk waktunya apabila kita laksanakan selama kurang lebih 40 menit. Gimana, Mbak? Apakah cukup? Cukup sih Pak. Cukup ya. Iya. Nanti apabila dalam waktu 40 menit kira-kira kurang, nanti kita bisa lanjutkan di sesi konseling selanjutnya, kayak gitu Mbak ya. Baik, Pak. Oke, lalu kita sepakati juga tentang kerahasiaan, Mbak. Mbak Zara nanti tidak perlu takut untuk menceritakan apapun tentang permasalahan Mbak Zara apapun itu, karena Bapak jamin tidak akan ada satupun cerita yang keluar dari sesi konseling hari ini. Iya. Jadi hanya ada di antara Bapak dan Mbak Zara, kayak gitu baik. ya. Baik. Oke, Mbak Zara, gimana, sudah siap untuk mengikuti sesi konseling? Oke, siap. Oke, sudah siap ya? Siap. Oke, kemarin sebelum menghubungi Bapak, Mbak Zara sudah Bapak kirimi formulir pra-konseling ya, Iya. untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang Mbak Zara harus jawab. Dan ini ada beberapa yang sudah Mbak Zara jawab dan ada beberapa juga yang belum. Mungkin Bapak perlu klarifikasi dulu ya dari awal ya. Boleh, Oke, boleh. jadi sebenarnya masalah apa yang Mbak Zara hadapi sekarang? Ini Pak, tripofobia. Oh, tripofobia. Iya. Mbak Zara ketika melihat hal-hal yang bulat-bulat yang sempit-sempit kayak gitu, Mbak Zara merasakan cemas kayak gitu? Mas, iya. Dan masalahnya tugas-tugasnya kan kebanyakan seperti itu juga. Iya, karena Mbak Zara ini di kafe ya. Iya. Oke, tugas-tugas seperti apa Mbak biasanya? Nirmana 3 dimensi. Oh, nirmana 3 dimensi. Yang itu biasanya apa Mbak? Bulat-bulatnya itu apa biasanya? Kayak misal kita buat sebuah karya fisik, itu kayak harus buat detailnya gitu Pak. Jadi kayak bintik-bintik gitu, bulat-bulat gitu, sedetail mungkin buat membentuk sebuah karya gitu. Oke. Jadi Mbak Zara ketika melihat hal tersebut, perasaan seperti apa Mbak yang muncul? Nggak nyaman gitu sih Nggak Pak. nyaman. Cemas. Cemas. Gitu. Iya. Dan cenderung gimana Mbak? Menghindar kah atau seperti apa? Menghindar tentunya. Tentunya karena kan menghindar ya. rasanya nggak enak. Cemas ketika menghindar tuh perasaannya langsung hilang. Tapi akan betul. kembali lagi ketika Mbak Zara melihat itu lagi. Iya, bertemu lagi. Oke.
Lalu kapan Mbak Zahra itu pertama kali menyadari perilaku ini muncul? Sekitar 1 tahun yang lalu sih Pak, ketika saya scroll media sosial, terus Instagram kan kayak ada tes tripopodia gitu. Terus ketika saat itulah saya menyadari gitu. Karena memang sekarang di sosial media itu banyak ini ya tes mandiri seperti itu ya, mungkin dari tes IQ mandiri, MBTI mandiri, bahkan tes tripofobia mandiri. Iya. Dan Mbak Zahra merasa Mbak Zahra adalah seorang tripofobia ketika melihat foto-foto itu. Iya. Bapak memahami ya. Gitu. Mbak Zahra, biasanya pemicu perilaku ini terjadi itu apa Mbak? Apa tentang selalu oleh gambar-gambar atau juga benda-benda fisik seperti itu, yang bintik-bintiknya atau yang rapat-rapat? Kayak kalau di lingkungan secara real, ketika kayak melihat sarang lebah atau ini sih Pak, apa yang biasanya di kamar mandi kan kayak ada bintik-bintiknya buat saluran air itu. Itu juga kayak gitu. Mbak Zahra memilih untuk tidak melihatnya dan fokus ke hal lain gitu ya? Betul. Baik, jadi inti permasalahan dari Mbak Zahra ini adalah Mbak Zahra mengalami tripofobia, gitu ya. Tripofobia di mana Mbak Zahra merasakan cemas, tidak nyaman dan juga cenderung menghindar ketika melihat sesuatu yang mana itu adalah pola bintik-bintik atau bulat-bulat yang rapat dan berulang. Betul. Sehingga itu menyebabkan Mbak Zahra itu cemas tadi ya. Mbak Zahra ingin masalah Mbak Zahra ini teratasi dan tidak lagi cemas seperti itu. Iya, tentunya. Agar tugas-tugas Mbak Zahra yang melibatkan gambar atau desain pola yang serupa ini Mbak Zahra tidak merasakan cemas lagi gitu ya. Betul. Lalu apa Mbak? Mungkin sebutkan 3 aja ya, 3 hal positif yang Mbak Zahra miliki dalam menghadapi masalah ini. Yang pertama tuh ketika saya menyadari hal tersebut, saya itu terus berusaha mencoba untuk tidak menghindarinya. Pantang menyerah gitu ya Mbak ya. Iya. Lalu apa lagi Mbak? Terus kemudian apa lagi ya Pak ya kira-kira? Pokoknya intinya saya berusaha untuk tidak menghindari hal tersebut gitu loh. Saya terus mencoba. Ya. Di sini Mbak Zahra juga menuliskan kalau Mbak Zahra itu tekun menyelesaikan pekerjaan bahkan saat menghadapi ketakutan. Betul, dan juga gigih dalam melawan rasa takut dan kecemasan. Berarti gitu. Intinya memang Mbak Zahra ini orang yang pantang menyerah sebenarnya. Iya. Walaupun itu dihadapkan dengan ketakutan yang Mbak Zahra miliki kayak gitu ya Mbak ya. Betul. Lalu Mbak, kapan saat-saat dimana Mbak Zahra itu merasa paling kuat atau percaya diri dalam situasi ini? Apa ya Pak ya? Kalau saya ditulis di situ, Mbak Zahra menuliskan di sini kalau dipepet tugas. Iya, nah betul. Kan kayak mau nggak mau, saya harus menyelesaikan kan. Apa yang membuat saya kuat itu juga karena kalau misal saya nggak menyelesaikan tugas itu, nilai akademik saya yang terancam gitu kan. Jadi Mbak Zahra merasakan kalau misalkan Mbak Zahra itu tidak merasakan tripofobia ketika mulai mengabaikan ya utamanya mengabaikan tripofobia ketika dipepet tugas. Nggak peduli aku geli sama tripofobia, mungkin tugasku selesai kayak gitu ya. Tapi sebenarnya Mbak Zahra juga tetap tidak nyaman dan cemas gitu ya. Tapi hanya memaksa agar perasaan itu tidak muncul ketika Mbak Zahra mengerjakan tugas. Betul. Bapak memahami. Lalu Mbak, kelemahan apa yang muncul dalam diri Mbak Zahra yang itu mempengaruhi atau memperburuk masalah perilaku yang Mbak Zahra alami? Ketika rasa nggak nyamannya itu semakin besar sih Pak. Menghindar kayak gitu ya. Menghindar. Lalu marah pada diri sendiri. Marah pada diri sendiri, kenapa kok gini, kenapa kok begitu gitu. Lalu bertanya-tanya juga pastinya. Bertanya-tanya. Mengapa kok harus mengalami masalah seperti ini padahal orang lain enggak gitu ya Mbak. Pak memahami. Jadi formulir yang Mbak Zahra tuliskan sebenarnya juga sudah lengkap ya, tapi Bapak ingin mengkonfirmasi ulang saja tentang yang Mbak Zahra isikan di sini. Lalu Mbak, dalam situasi apa kelemahan ini paling sering muncul? Ketika bertemu itu sih Pak, secara langsung. Ketika bertemu si pemicunya itu secara langsung ya. Itu langsung kelemahan-kelemahan itu langsung muncul gitu. Trigger diri gitu ya. Tapi sebenarnya itu Mbak Zahra itu sebenarnya pantang menyerah dan ingin, tapi tetap saja kayak gitu ya Mbak. Betul. Lalu Mbak, apa yang memotivasi Mbak Zahra ingin merubah atau menghilangkan tripofobia dalam diri Mbak Zahra? Karena hal-hal tersebut tadi ada dalam mata kuliah saya, mau nggak mau saya nggak mau menghindari hal tersebut kan nanti nilai saya yang jadi korban karena hanya kecemasan saya itu tadi. Gitu. Mbak Zahra. Jadi memang Mbak Zahra ingin segera terlepas dari bayang-bayang tripofobia ini agar tidak mempengaruhi nilai akademik Mbak Zahra kayak gitu ya. Lalu apa yang membuat Mbak Zahra ini sulit untuk berubah? Padahal ini sudah 1 tahun yang lalu Mbak, tapi kok tidak berubah-berubah kayak gitu? Mungkin itu sih Pak, banyak menghindarinya juga karena ini ada objek itu, dan juga ini sih Pak kayak banyak hal yang
membuat kayak menganggap oh ini nggak terlalu penting gitu loh. Oke. Menyepelekan kayak Iya, gitu ya Mbak. menyepelekan Oke, gitu. di sini Mbak Zara menuliskan kalau misalnya Mbak Zara itu cenderung menyepelekan masalah ini, Betul. merasa seolah-olah hal tersebut tidak terlalu penting sehingga Iya. menyebabkan Mbak Zara itu kembali dihadapkan pada situasi yang memicu kecemasan Mbak Zara itu Betul sendiri. sekali. Karena memang dalam diri Mbak Zara itu menyepelekan ya, karena mungkin atau teman-teman Mbak Zara tidak ada yang tripofobia Iya, teman-teman dan kayak pada bertanya kenapa. betul Oke. sekali. Jadi hal itu membuat Mbak Zara kayak merasakan ini tidak penting kayak gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya itu mengganggu Mbak Zara. Mengganggu sekali gitu. Oke. Lalu Mbak, tujuan apa yang Mbak Zara tetapkan dari konseling hari ini nanti? Saya ingin lebih ini sih Pak, menghilangkan rasa cemas itu. Menghilangkan rasa Karena, cemas ya? Iya, melihat karya teman-teman saya yang lebih detail dan bintik-bintik lebih banyak kan kayak aduh, saya juga harus bisa membuat sebuah karya yang lebih bagus gitu. Oke, jadi memang tidak ingin terpengaruh dengan hal akademik hanya gara-gara Iya. tripofobia ini ya. Betul sekali Pak. Oke, lalu Mbak, seberapa baik Mbak Zara mengendalikan diri saat situasi memicu perilaku bermasalah ini muncul? Di sini Mbak Zara menuliskan cukup ya Mbak. Kenapa kok cukup Mbak? Kenapa tidak sangat baik atau sangat kurang? Menurut saya lumayan cukup sih Pak, karena ya itu tadi di samping di lain sisi saya ingin berubah, di lain sisi juga saya masih memerangi hal tersebut. Oke, gitu. tapi memang ini selama ini berdampaknya hanya di mata kuliah itu ya? Iya. Oke. Lalu Mbak, contoh situasi seperti apa yang dimana Mbak Zara ini dapat mengendalikan diri dari tripofobia? Ketika Di paket tugas tadi ya iya, Mbak? di paket tugas itu. Hanya yang bisa menghilangkan tripofobia Mbak Zara ini hanya ketika Ada tugas deadline, mepet gitu ya? betul, tugas Utamanya mepet. di tugas nirmana 3 dimensi Betul, itu ya Mbak? betul sekali Pak. Oke. Dan apakah ini Mbak, apakah lingkungan sosial Mbak Zara itu juga mempengaruhi perilaku Mbak Zara terkait tripofobia itu Mbak? Iya sih Pak, tapi kalau lingkungan sosial saya itu kayak ya itu kayak nggak peduli aja sih Pak. Kayak nggak Kayak misal peduli ya? tahu saya tripofobia malah ini kamu lihat ini geli nggak, lihat ini geli kayak Oh, semakin gitu. ditakut-takuti Iya, ya gitu. saya- Sehingga itu membuat Mbak Zara semakin takut dan Iya, cemas lagi. betul. Padahal sebenarnya tidak terpicu kayak gitu ya Mbak ya? Betul sekali. Oke. Di sini Mbak Zara juga menuliskan kalau tidak ada pengaruh ya dari budaya atau norma sosial yang dirasakan dari tripofobia itu. Betul. Dan tidak ada dukungan sosial juga Iya. dari orang-orang terkait tripofobia Mbak Zara. Lalu hal yang dilakukan orang-orang atau yang terjadi ketika Mbak Zara menunjukkan perilaku bermasalah ini adalah di sini Mbak Zara menuliskannya heran. Orang-orang heran kenapa kok Mbak Zara bisa takut akan hal tersebut. Itu yang sering terjadi Mbak ya. Iya, heran dan bertanya-tanya. Apa iya sih, Bertanya-tanya. kenapa sih kayak gitu? Padahal Jadi, menurut orang lain itu sangat biasa, tapi Iya, menurut Mbak biasa. Zara itu tidak gitu ya. Tidak. Oke. Di sini Mbak Zara menuliskan ya self reward yang akan Mbak Zara berikan ketika Mbak Zara berhasil mengatasi tripofobia adalah tentang berbagai alat seperti pentep, buku gambar, kanvas, dan cat akrilik. Iya, betul. Oke. Ya, Apa Mbak? seperti Mengapa memilih hal seperti itu untuk self reward Mbak Zara? Karena ketika saya berhasil mengalahkan Mm-hmm. kecemasan saya di hal itu, di tripofobia itu tadi, saya merasa saya akan bisa berkarya lebih bagus lagi dengan Oke. dukungannya itu tadi kayak alat-alat buat berkarya itu kayak gitu. Oke, di sini Bapak sudah melihat ya bahwa masalah utama yang ingin Mbak Zara hadapi adalah masalah tentang tripofobia agar Mbak Zara tidak cemas lagi ketika melihat pola-pola bulat atau bintik-bintik yang rapat sehingga Iya. tidak mempengaruhi nilai akademiknya Mbak Zara. Betul. Oke, di sini Mbak Zara menuliskan juga kalau misal perilaku ini terjadi setiap minggu ketika mata kuliah Iya, mata nirmana kuliah. 3D. Lalu seberapa besar masalah ini menurut Mbak Zara sedang sesuai yang Mbak Zara sampaikan tadi. Iya. Dan lama perilaku ini sudah berlangsung adalah kurang lebih 1 tahun. Iya. Ini menyadarinya atau mungkin sudah lama tapi Mbak Zara tidak menyadarinya. Baru tahu istilah tersebut. Sudah Mungkin sudah. menyadari, iya. Oh, menyadarinya Iya. baru di 1 tahun Iya, belakangan. betul 1 tahun belakangan. Oke, dan seberapa sering Mbak Zara mengalami masalah ini dalam seminggu terakhir? Mbak, dari 1 sampai 10 Mbak Zara memilih 2 karena memang nirmana 3D ini 1 minggu sekali Mbak Iya, ya? 1 minggu sekali. Oke. Betul. Oke, Bapak sudah memahami ya bagaimana permasalahan Mbak Zara tentang tripofobia. Iya. Jadi mari kita rumuskan tujuannya bersama-sama Mbak. Berarti tujuan Mbak Zara adalah Ingin menghilangkan rasa cemas. ingin bilang rasa cemas mengenai tripofobia agar agar bisa mengerjakan tugas dengan nyaman. mengerjakan tugas yang lain Iya, dan tidak terpengaruh ke nilai akademik Mbak Zara. Betul. Oke, Pak memahami bagaimana tujuan dari Mbak Zara terkait konseling hari ini. Oke Mbak,
kita perlu sepakati lagi beberapa hal. Di sini Bapak punya formulir persetujuan informed consent untuk konseling behavioristik hari ini. Jadi nanti kita akan menggunakan konseling perilaku. Nah, di sini nanti Bapak jelaskan lebih dahulu sebelum Mbak Zara menandatangani. Bapak tanda tangani dulu. Nih, jadi nanti Bapak selaku konselor akan menjelaskan kepada Mbak Zara mengenai proses konseling yang akan dilakukan, yang bertujuan untuk mengatasi Mbak Zara terhadap ketakutan terhadap bintik-bintik yang rapat atau trypophobia dengan menggunakan teknik paparan bertahap, teknik relaksasi dan restrukturisasi kognitif. Jadi teknik paparan bertahap nanti adalah Mbak Zara nanti akan mengisi formulir hierarki kecemasan. Jadi Mbak Zara silahkan menuliskan hal yang paling membuat Mbak Zara cemas sampai hal yang paling tidak membuat Mbak Zara cemas terkait trypophobia. Nah, nanti akan kita lakukan paparan bertahap untuk melatih Mbak Zara agar tidak cemas terhadap tingkatan-tingkatan tersebut. Kayak gitu ya. Untuk teknik relaksasi juga nanti akan Bapak ajarkan bagaimana agar Mbak Zara ini tidak merasakan cemas ketika berhadapan dengan pemicu-pemicu tersebut. Dan restrukturisasi kognitif akan dilakukan agar pandangan Mbak Zara atau mindset Mbak Zara tentang bulat-bulat itu tuh berubah agar Mbak Zara tidak lagi merasakan itu ada sebuah pemicu ketakutan, sehingga Mbak Zara dapat berubah mindsetnya. Ketika pola pikir Mbak Zara berubah, otomatis pola perilaku juga akan mengikuti, kayak gitu ya Mbak. Oke. Lalu Bapak akan menginformasikan juga kalau misalkan di sini nanti Mbak Zara juga mengonfirmasi bahwa Mbak Zara itu bersedia untuk mengikuti proses konseling dan memahami bahwa Mbak Zara dapat berhenti kapan saja jika Mbak Zara merasa tidak nyaman. Jadi Bapak tidak akan memaksa. Hanya akan kita lakukan konseling dengan paparan bertahap apabila Mbak Zara siap dan mau, kayak gitu ya Mbak. Apabila sudah tidak kuat dan tidak ingin melanjutkan, silahkan bilang, nanti kita akan akhiri sesi konselingnya. Kayak gitu ya. Dan juga rahasia dan kerahasiaan. Semua informasi yang akan ada di sesi konseling ini sudah Bapak sebutkan tadi di awal, bahwa tidak akan ada pembagian kepada pihak ketiga tanpa izin Mbak Zara, kecuali dalam situasi yang memerlukan perlindungan terhadap diri Mbak Zara atau orang lain, kayak gitu ya. Hanya dengan persetujuan dari Mbak Zara. Dan di sini Bapak juga bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara aktif, dan juga Mbak Zara harus juga berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti sesi konseling hari ini untuk mencapai tujuan konseling yang telah Mbak Zara rumuskan tadi, kayak gitu ya. Dan dengan membaca semua ini berarti Mbak Zara telah setuju memahami semua informasi di atas dan setuju untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Mungkin bisa dibaca dulu setelah Bapak jelaskan, atau mungkin langsung bisa tanda tangani di situ. Tanda tangan saja. Ini sudah jelas. Sesuai yang Bapak jelaskan tadi, kita sebelum melakukan teknik paparan bertahap, kita akan menuliskan dulu melalui formulir yang Bapak berikan ini adalah formulir hierarki kecemasan Mbak. Nah, tujuannya adalah mengetahui apa sih situasi yang memicu kecemasan Mbak Zara yang tingkat kecemasannya paling sedikit ke paling besar. Nah, nanti silakan dituliskan dari yang nomor 5 ini yang paling tidak membuat Mbak Zara cemas, atau yang kecemasan paling sedikit ke yang paling besar. Kayak gitu ya. Nanti silakan dituliskan intensitas kecemasannya 1 sampai 10 di sini. Mungkin butuh waktu berapa menit Mbak untuk menuliskan hal ini? 10 sampai 15 menit cukup, atau terlalu lama Pak? Mungkin Mbak Zara tuliskan dulu, kalau misalkan nanti sudah selesai bisa saya langsung kabarin. Atau mungkin kalau misal ada yang mau ditanyakan boleh selama Pak. Selama proses konseling. Saya baca dulu ya Pak ya. Bentar gini. Ini yang belakang juga Kak? Yang belakang nanti saja Mbak, untuk evaluasi. Sudah selesai? Sepertinya seperti itu. Sudah. Semoga Bapak bisa membaca tulisan Mbak Zara ya. Bisa kok Pak. Tulisan calon dokter ya. Jadi situasi yang paling sedikit memicu kecemasan Mbak Zara adalah ketika Mbak Zara melihat gambar bulat-bulat dengan intensitas rendah seperti
sarang lebah. Iya. Oke, betul. sirkuit sarang lebah itu intensitas kecemasannya 2. Iya, betul. Oke, lebih naik lagi ketika Mbak Zara berhadapan dengan tugas nirmana 3D. Iya. 3 dimensi itu kecemasannya naik ke 4. Betul. Nah, terus lanjut ketika melihat gambar di sosial media untuk tes tripofobia itu naik ke 6. Iya. Ketika terus naik lagi ketika melihat bebatuan kecil yang tersusun rapat itu naik ke 8. Dan yang paling membuat Mbak Zara cemas sampai 10 ini adalah ketika Mbak Zara melihat kelopak bunga teratai. Iya, betul. Oke. Betul. Oke, Mbak Zara melihat kelopak bunga teratai itu di mana Mbak biasanya? Kayaknya kalau lagi liburan gitu. Oh, lagi liburan. Langsung melihat itu langsung cemas Iya. gitu ya. Wah, itu sih paling itu. Oke. Itu Bapak juga pernah melihat kelopak bunga teratai itu. Mungkin bagi yang tripofobia itu adalah hal yang menjijikkan mungkin ya. Betul, Pak. Betul. Oke. Oke, Mbak Zara, Bapak sudah memahami ya bagaimana tingkatan dari hierarki kecemasan mengenai tripofobia Mbak Zara. Mungkin kita bisa tanda tangan terlebih dahulu Mbak untuk kesepakatannya. Oke, Bapak izin menuliskan ulang hal ini di formulir evaluasi ya. Baik, Pak. Oke, sudah Mbak. Oke, sebelumnya kita akan belajar dulu sebelum paparan bertahap ya. Kita mulai dari yang melihat gambar bulat-bulat dengan intensitas rendah seperti sarang lebah dulu. Oke, sebelum itu kita belajar dulu mengenai bagaimana relaksasi yang itu memungkinkan kecemasan Mbak Zara itu menurun ketika menghadapi situasi yang memicu kecemasan Mbak Zara terkait tripofobia. Oke, kita mulai dengan relaksasi menggunakan aturan pernafasan. Oke, seperti biasa mungkin Mbak Zara juga sering ya di DKV itu adalah dengan mata pernafasan seperti menarik nafas panjang-panjang, tahan sedikit lalu dibuang, gitu ya. Kita ulang lagi, tarik, buang. Oke, gimana Mbak Zara perasaannya sekarang? Nyaman? Tidak ada kecemasan sama sekali kan? Ya, betul. Oke. Lalu apabila kecemasan Mbak Zara itu sampai mengganggu otot Mbak Zara sampai Mbak Zara bergidik, ketakutan sampai seperti itu, kita bisa lakukan relaksasi otot progresif Mbak. Dengan cara Mbak Zara hanya merenggang-renggangkan otot nih, kaki, tangan, sehingga itu membuat Mbak Zara itu otot-ototnya tidak tegang ketika cemas. Kayak gitu ya Mbak. Jadi ketika nanti Mbak Zara itu merasakan kecemasan ketika paparan bertahap, Mbak Zara bisa untuk melakukan hal-hal tadi ya. Mulai dari relaksasi melalui aturan pernafasan dan juga otot progresif apabila itu membuat Mbak Zara ototnya tegang karena sangat takut. Kan biasanya kalau misal takut itu ototnya tegang dan itu sangat mengganggu ya Mbak pastinya. Jadi nanti Bapak tidak akan memaksa untuk Mbak Zara tidak merasa takut. Jadi kalau Mbak Zara takut, bila saya takut nanti Bapak akan melakukan paparan bertahap. Mungkin dari jauh dulu, mendekat sampai Mbak Zara pegang sendiri gambarnya. Oke, itu ya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik ya, Pak. Oke. Sudah siap Mbak untuk paparan bertahap? Siap. Siap ya? Oke. Karena pas sekali Mbak formula dari hierarki kecemasan Mbak Zara menuliskan sarang lebah. Nah, Bapak ini juga sudah sebelumnya sudah mengobservasi biasanya apa sih yang paling tidak ditakuti oleh seorang tripofobia dan itu adalah sarang lebah. Dan Bapak sudah menyiapkan foto sarang lebah di sini. Oke. Dan karena Mbak Zara sudah juga menuliskan nirmana 3 dimensi itu membuat Mbak Zara cemas juga, Bapak juga sudah menyiapkan foto nirmana 3 dimensi. Jadi nanti mungkin kita bisa lakukan beberapa tahap di sini ya. Tapi kalau Mbak Zara dapat untuk menghentikan paparan bertahap hari ini selama apabila Mbak Zara merasa sudah cukup. Nanti kita lanjutkan di sesi konseling selanjutnya. Kayak gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita benar-benar lakukan karena sudah di depan mata Mbak Zara, kita bisa untuk relaksasi dulu dengan atur pernafasan. Tarik. Buang. Oke, sudah tenang. Oke, bimbingan. Bapak bawah ya. Oke, saya taruh bawah aja. Mbak Zara sudah siap? Oke, Pak, siap. Ya? Lebih baik lagi, Pak. Ini yang paling membuat Mbak Zara tidak merasa cemas. Pak, ini 2 dari 10. Nah, harapannya nanti setelah kita lakukan paparan bertahap ini bisa menurun dari 2, alhamdulillah bisa ke 0 kayak gitu ya. Tidak cemas sama sekali. Oke. Mbak Zara sudah siap? Oke, silahkan dilihat Mbak Zara. Ini gambar apa? Sarang lebah. Gimana perasaannya Mbak Zara sekarang? Agak geli sih Pak, tapi enggak yang terlalu parah. Oke, bisa kita lihat lebih dekat. Ini untungnya sarang lebahnya masih yang besar-besar ya. Jadi aman sih Pak. Lebih dekat lagi. Gimana perasaannya Mbak?
sama dari masih awal, masih sama. 2/10? Iya, masih 2/10. Ya. Gimana caranya biar 0/10? Kita lebih dekat lagi mungkin? Oke. Atau lu masih lebih jauh? Belum siap? Lebih dekat lagi? Gak apa sih Pak, ya. Oke, aman. Oke, aman. Lebih dekat lagi? Oke. Atur pernafasan Mbak, gimana? Oke, udah tenang? Oke, Oke, mungkin Mbak Zara bisa pegang sendiri. Atau belum siap? Masih udah kok aman Pak. Oke, Mbak Zara pegang dan lihat. Apakah sarang lebah itu menakutkan Mbak? Apakah berbahaya bagi Mbak Zara? Tidak. Lalu kenapa Mbak Zara takut? Ya, karena itu tadi mungkin Pak, kecemasan inhal itu tadi. Oke, buat Mbak Zara tidak takut terhadap hal itu karena hal itu kan tidak mengancam nyawa Mbak Zara. Betul. Ya kan? Betul Oke, kan. lihat Mbak Zara. Dilihat dengan seksama. Oke. Gimana? Sama sih, Sebelumnya Pak. 2/10, sekarang berapa per 10? Bisa dibilang 1 atau 0 ya Pak? 1/10 dulu? Iya. Oke, buat itu 0 Mbak. Sampai Mbak Zara benar-benar tidak merasa cemas ketika melihat sarang lebah itu. Oke, saya akan coba Pak. Silahkan Mbak Zara lihat sampai Mbak Zara tidak merasakan cemas lagi. Oke, sampai saya merasa sudah terbiasa melihat ini Pak ya. Atau coba lihat di sekeliling ruangan Mbak. Apakah ada pola-pola bulat? Tidak ada ya? Nggak ada Pak. Lalu lihat ada ini Mbak. Oke, Masih Jadi membuat lebih cemas? Masih 1/10? udah lebih baik. Lebih baik? Iya. Bisa dikatakan 0? Bisa. Bisa dikatakan 0/10? Bapak Bisa. tulis 0/10 ya. Bisa. Gimana Mbak komentarnya setelah melihat hal ini? Ya walaupun geli di awal, tapi kalau misal dilawan, oke. Iya kan Mbak, kalau bisa dilawan itu bisa kan Betul, kecemasan betul, itu betul. hilang. Iya, betul. Tapi kenapa selama ini Mbak Zara memilih untuk menghindar? Karena ya saya rasa tidak penting itu tadi Pak. Dan, Tapi ternyata mengganggu gitu. ternyata mengganggu Iya. tugas-tugas Mbak Zara. Betul, betul. Namun ketika dilawan ternyata tidak semenakutkan itu. Betul. Karena gambar-gambar lubang-lubang ini tuh tidak membuat Mbak Zara sakit, tidak membuat Mbak Zara terluka. Betul, Kayak gitu betul, kan ya? betul, Oke, Pak. apakah ini mengganggu sekarang? Sudah. Tidak. Tidak. Tidak mengganggu? Tidak. Lebih dekat lagi tidak mengganggu? Tidak. Di depan muka Mbak Zara juga tidak mengganggu? Oke. Sudah tidak. Silahkan Mbak Zara bawa pulang untuk Mbak Zara lihat sebagai kenang-kenangan hari ini. Sudah tidak cemas sama sekali kan? Aman, Pak. Jangan ditutup, bawa Mbak Zara dari aja. Oke, terima kasih Pak. Oke, selama sesi konseling nanti Mbak Zara akan lihat itu. Oke, saya akan usahakan. Oke Mbak, sarang lebah yang besar-besar sudah. Ya. Bapak juga sudah menyiapkan sarang lebah yang agak rapat. Wah. Oke, saya siap Pak. Oke, siap? Atau Siap, kita siap. perlu relaksasi dulu? Ini sudah tidak menyeramkan ya? Tidak. Tidak membuat Mbak Zara terluka kan? Tidak. Oke, gimana relaksasinya? Tarik nafas. Wah. Lagi, tarik nafas. Wah. Oke, kita lanjutkan ke sarang lebah yang semakin rapat. Oke, sudah siap? Sudah siap. Oke. Oke. Mungkin dari jauh dulu ya, Bapak melihat. Boleh. Gimana Mbak? Tarik nafas. Wah, biar tidak cemas ya. Betul. Oke, ini yang memang sedikit rapat ya sarang lebahnya ya. Sangat rapat Pak. Sangat rapat ya. Iya. Oke, gimana Mbak? Perasaannya ini Mbak Zara menuliskan 4/10. Sekarang perasaannya berapa? Masih 4/10 kah? 3/10. Iya, setelah ujian ini saya Setelah itu membuat 3/10 ya. Betul. Oke, sebuah peningkatan ya dari Iya. kecemasan Mbak Zara, ada penurunan di kecemasan Mbak Iya. Zara. Oke Mbak, kita buat itu lebih menurun lagi kecemasannya Mbak. Gimana? Apa sudah bisa untuk semakin dekat? Belum? Siap. Belum kita. Gak apa Pak, saya siap. Nggak apa-apa, lebih dekat lagi. Iya, betul. Nggak usah dipaksakan Mbak. Selama Mbak Zara siap, kita bisa lakukan. Oke. Gimana? Aman sih Pak. Aman? Ya, aman. Perasaannya seperti apa? Apakah masih geli? Tetap geli sih Pak, ada gelinya. Tetap geli, Saya tapi harus tidak melawan. cemas ya? Betul. Cemasannya sudah mengurang. Kecemasan mengurang. Betul. Oke, lebih dekat lagi bisa Mbak? Bisa. Oke. Gimana? Kalau cemas, gimana Mbak caranya? Tarik Tarik nafas. nafas. Wah. Wah, Biasa saja kan Mbak ini gambarnya? seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tapi Iya. yang Mbak Zara lakukan apa? Mbak Zara rasakan? Gak enak aja kalau Gak saya. enak aja. Ya. Dilihat terus Mbak, diamati terus. Oke. Gimana? Ayo diamati terus. Aman Pak, aman. Tadi sudah menurun dari 4 ke 3. Sekarang berapa Mbak? Atau masih di 3? Masih di 2,5. 2,5. Iya. Sudah ada penurunan lagi. Betul. Oke. Gimana? Sudah di 2,5. Tuh. Oke, bisa lebih dekat lagi? Bisa Pak. Saya anggap ini adalah tugas saya yang harus saya selesaikan. Oke. Oke. Gimana?
Masih di 2,5? Udah bisa di 2 sih Pak. 2. Oke, Iya. Mbak Zara pegang sendiri. Oke. Mbak Zara lihat dengan detail. Tidak usah takut, ini hanya gambar. Geli sih Pak, geli aja sih Pak. Geli aja. Betul. Tapi sudah tidak cemas ya? Maksudnya Iya. tidak cemas yang Cemas banget. cemas banget itu enggak, cuma geli Enggak, aja. betul. Oke, sekarang sudah geli aja, cemasnya tidak ada. Oke, Betul. dari 2 Mbak, sekarang berapa? Udah bisa dibilang 1 sih Pak. Oke, itu sudah sangat bagus Mbak. Nah, betul. Oke, Mbak Zara lihat lagi, mungkin disandingkan dengan yang pertama tadi. Lebih mending yang ini sih Pak. Yang ini ya? Iya. Oke, yang ini dilihat dulu Mbak, sampai Mbak Zara sudah terbiasa. Oke, saya akan usahakan itu. Oke, lihat dulu. Oke, Sudah? sudah. Aman sih Pak. Aman? Aman Oke, Pak. aman ya? Iya, aman. Oke, silakan dilihat lagi Mbak. Biasa saja? Cukup geli tapi saya sudah hilang rasa cemasnya. Cemasnya hilang? Hilang, betul. Hilang, betul? Betul. Tidak membuat Mbak Zara cemas? Tidak. Hanya geli-geli saja, Iya, tapi itu tidak betul. mengganggu? Ya, tidak terlalu mengganggu. Tidak terlalu mengganggu? Betul. Dari yang ini, 4/10 sekarang jadi berapa? Oke, 0 Pak. 0? Ya, Kenapa 0? Kenapa bisa tiba-tiba langsung 0? saya sudah terbiasa. Sudah terbiasa dan Betul, tidak betul. cemas lagi melihat Iya. hal seperti ini? Ya, semoga tidak kambuh lagi setelah itu. Oke, karena ini mungkin baru gambar ya, Iya. belum objek asli ya? Iya, betul. Oke, ini memang benar bisa dikatakan 0 Mbak? Bisa, 0? Sudah, Mbak Zara bisa berdamai dengan 2 hal ini? bisa. Oke, terima kasih Mbak Zara. Oke. Oke, sangat kemajuan yang sangat bagus ya Mbak Zara. Oke. Mbak Zara sudah dapat mengatasi kecemasan Mbak Zara terkait tripofobia dari sarang lebah ini. Betul. Oke, 2/10 jadi 0/10. Itu adalah perubahan yang sangat bagus Mbak Zara. Mbak Zara dapat mengatasi kecemasan Mbak Zara terkait dengan sarang lebah. Oke Mbak, sudah benar-benar tidak ada masalah dengan sarang lebah? Ya, yang penting cemasnya udah nggak ada sih Pak. Udah nggak ada Kalau ya? geli pasti mungkin masih ada sisa-sisa. Tapi apakah geli itu juga masih mengganggu? Lumayan tapi tidak terlalu besar pengaruhnya. Oke. Tapi tetap bisa menjalani. Oke, apakah kita bisa untuk naik ke tingkatan atas Mbak, ke nirmana 3 dimensi? Mungkin dari gambar dulu aja, karena Bapak belum punya ya. Iya. Nirmana 3 dimensi yang fisik, kita mungkin bisa dari gambar dulu. Atau kita bisa naik ke tingkatan yang selanjutnya? Atau masih Mbak Zara masih merasakan takut akan hal itu dan perlu kita lakukan paparan lagi? Mungkin bisa naik sih Pak. Saya Naik mau karena tes, hal iya. ini sudah biasa Mbak ya? Iya. Sudah benar-benar biasa? Atau Mbak Zara berbohong? Aman sih Pak. Saya mau mengetes. Kan ini saya sudah bisa. Aman. Oke, benar-benar ya Mbak? Ini Benar, dipastikan benar. ya? Iya. Sebelumnya 2/10, sekarang berapa? Sekarang Satu ya? Oke, satu Pak. Satu. Satu Pak. Jadi turun 1 tingkat ya? Iya. Oke, Mbak Zara sudah bisa? Sudah. Ada penurunannya sudah bagus Mbak? Iya. Oke, sudah? Sudah. Oke, kita naik dulu ke gambar. Kita masih anggap ini di gambar ya Mbak? Iya. Karena di tingkatan 4 ini Mbak Zara sudah ke fisik. Ada nirmana 3D itu kan fisik ya? Iya, betul. Oke, mungkin kita bisa ke gambar nirmana 3 dimensi dulu. Sudah siap? Sudah. Mbak Zara ada tugas nirmana 3 dimensi yang medianya adalah korek api Iya. atau mungkin cotton bud. Cotton bud sih, Pak. Oke, yang itu disusun-susun menjadi Iya. titik-titik kecil. Betul. Gimana perasaannya Mbak Zara ketika melihat hal itu? Geli, cemas, takut. Geli, cemas, takut, Iya. kayak gitu-gitu ya. Betul. Oke, mungkin kita lihat gambarnya dulu. Ini Mbak, Wow. cotton bud yang disusun seperti ini. Ya. Seperti yang saya mengerjakan itu. Oke, gimana Mbak rasanya? Sedikit geli. Sedikit geli. Iya, sedikit geli tapi Ini udah masih 2/10? Iya, tapi udah lebih ini sih, Pak. Berapa kecemasannya sekarang? Masih 2. Masih 2? Masih 2. Oke, kalau Mbak Zara belum siap, Oke. kita tidak mendekat dulu. Kalau Mbak Zara sudah siap, kita bisa lanjutkan. Oke. Gimana? Siap, Pak. Siap? Iya. Siap? Lebih Siap, dekat siap, lagi. siap. Betul, betul. Oke, Oke. gimana? Oke. Aman sih, Pak. Aman? Oke, sangat bagus. Aman, Pak. Lebih dekat lagi bisa? Bisa. Bisa. Oke, jangan merem Mbak. Enggak, Pak. Saya berusaha untuk melihat. Dihadapi, coba dilihat apakah gambar-gambar ini menyeramkan, Tidak. apakah mengancam nyawa Mbak Zara? Tidak kan? sama sekali, tidak sama sekali. Mengapa hal ini membuat Mbak Zara geli? Itu saya mau menyelamatkan itu. Iya.
coba ubah Mbak. Hal ini sebenarnya tidak membuat Mbak Zara geli kan? Betul. Tapi kenapa Mbak Zara geli? Nah, itu Pak. Oke, coba hadapi Mbak. Aman. Mengapa Mbak Zara selalu seperti itu? Padahal ini tidak membuat Mbak Zara terluka kan? Iya, tidak sama sekali. Oke. Aman Pak. Lebih mending daripada yang lalu-lalu. Oke, masih 2/10? Udah bisa turun. 1,5? Iya, 1,5. 1,5. Betul. Oke, bagus sekali ini. Turun setengah. Ya, oke. Bisa Boleh dipegang? nih Pak. Oke, Saya bisa, silakan dipegang. saya bisa ini. Oke. Oke, ini ada tugas saya harus menghadapinya. Walaupun agak geli, saya pasti bisa. Oke, setelah itu dilihat dulu semuanya. Dibandingkan ketiganya. Oke, Gimana Mbak? semua hal ini agaknya menyeramkan ya. Menyeramkan? Tapi saya berusaha untuk tidak memikirkan kalau ini adalah hal-hal yang menakutkan. Oke, saya akan screening lagi Pak. Oke, sudah. Ini tidak menyeramkan sama sekali? Tidak membuat Mbak Zara cemas sama sekali? Tidak. Tidak. Oke, kita eliminasi karena sudah tidak membuat Mbak Zara cemas. Yang ini masih? Lumayan. Lumayan. Pasti. Buat tidak cemas sama sekali. Iya. Jadi yang 2 ini ya Pak ya. Dilihat terus Mbak. Oke. Sampai Mbak Zara tuh melihat kalau misalkan oh ternyata hal itu biasa aja ya. Oke. Untuk sekarang udah. Sudah? Ya. Masih 2/10? Bisa turun 1,5. 1,5? 1,5. Oke, buat itu 0 Mbak, gimana caranya? Saya adaptasi, saya harus Adaptasi. bisa. Lihat keduanya secara bersamaan. Wah, lama-lama nih Pak ya. Agak pusing, tapi Lihat, saya bisa. lihat. Oke, gimana Mbak? Oke? Oke, atau Mbak Zara sudah merasakan cukup? Cukup, sangat cukup. Cukup ya? Cukup. Sudah cukup? Atau kita lanjut lagi atau cukup? Cukup. Cukup ya? Cukup seperti Pak. Oke. Nah, itu udah baik banget sih kayaknya. Oke, Kelihatan banget sih Pak. sudah ada peningkatan ya Mbak Zara, bagus sekali hari ini Betul. Mbak Zara dapat mengatasi kecemasan Mbak Zara di tahap yang di tingkatan yang terakhir ya. Iya. Dan ini melihat gambar-gambar bulat dengan intensitas renggang seperti sarang lebah, bahkan ini di gambar nirmati gadis juga Mbak Zara sudah bisa Betul. melihatnya tanpa cemas berlebihan Iya. gitu ya, cemas secukupnya aja. Iya, Dan betul. dari 2/10 itu bisa turun ke 1 gitu ya. Iya. Itu walaupun tidak ke 0 itu udah sangat bagus Mbak. Itu ada penurunan, ada peningkatan ketidakcemasan Mbak Zara itu juga sangat bagus. Oke. Karena tadi Mbak Zara sudah mengatakan cukup, mungkin kita bisa lanjutkan di nanti di sesi konsul selanjutnya. Betul. Mungkin kita bisa di tahap yang di tingkatan yang terakhir dulu atau kita bisa naik tergantung bagaimana keadaan Mbak Zara sebelumnya gitu ya Mbak. Siap, Pak. Siap. Oke, Bapak izin evaluasi dulu. Iya. Dari yang kita lakukan tadi adalah tentang bagaimana Mbak Zara itu tidak cemas ketika melihat gambar bulat dengan intensitas renggang seperti sarang lebah dan juga foto nirmati dimensi tadi. Dari tingkat kecemasan yang sebelumnya Mbak Zara menuliskan 2 dari 10, setelah diberikan paparan tadi Mbak Zara ada peningkatan ketidakcemasan menjadi 1/10 dan harapannya nanti itu bisa ke 0/10. Kita lihat nanti apakah Mbak Zara dapat terbiasa sudah melihat hal itu di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti media yang Bapak gunakan ini, silahkan Mbak Zara lihat terus selama setiap hari sampai kita konseling selanjutnya nanti. Iya, nah, baik, Pak. harapannya Mbak Zara sudah benar-benar terbiasa dengan pola-pola yang seperti ini. Ya, Gitu ya. siap-siap. Sebelum nanti kita naik ke nirmana fisik yang 3 dimensi asli, Iya. Bapak nanti kita akan hadirkan secara langsung nirmana itu ke konseling base. Oke, Pertemuan siap. selanjutnya untuk melihat bagaimana perubahan dari Mbak Zara. Kayak gitu. Sampai nanti di akhir sesi konseling Bapak akan membawakan kelopak bunga teratai yang sebenarnya untuk melihat bagaimana apakah benar-benar Mbak Zara dapat mengatasi kecemasannya terkait tripofobia atau belum kayak gitu ya. Nanti kita akan evaluasi secara berkala, secara terus-menerus kayak gitu ya, secara berkala. Oke, itu adalah hal yang sangat bagus Mbak. Dari 2/10 sudah ke 1/10 hanya dengan melihat gambar-gambar seperti sarang lebah dan juga foto teman 3 dimensi. Oke, Bapak sangat bangga dari perubahan dari Mbak Zara. Oke Mbak, gimana Mbak? Apa yang Mbak Zara dapatkan dari sesi konseling hari ini? Dari sesi konseling ini saya merasa kalau hal tersebut tidak seharusnya mengganggu kehidupan saya gitu, khususnya dalam tugas. Oke. Maka dari itu saya ingin mengurangi hal tersebut. Oke Mbak Zara. Lalu kesan pesannya gimana Mbak?
Jadi lebih baik sih Pak. Jadi lebih iya, baik jadi ya. lebih bisa kayak menghadapi hal tersebut lebih baik lagi gitu. Jadi tahu gimana caranya menanganinya. Oke. Walaupun ini peningkatan ada peningkatan sedikit apapun itu sangat berharga Mbak untuk perubahan Mbak Zara. Oke, nanti kita lihat lagi di sesi konseling selanjutnya. Oke, tentang tindak lanjut Mbak, kita sudah melihat bahwa hari ini kita sudah melaksanakan paparan bertahap di tingkatan yang kelima. Nah, nanti mungkin kita bisa lakukan ke tingkatan yang keempat dan seterusnya di sesi konseling selanjutnya. Nah, untuk sesi konseling selanjutnya Mbak Zara bisa lakukan di hari apa? Kira-kira Hari ini hari Senin ya? Iya. Oke, mungkin seminggu ke depan di hari Senin juga Mbak Zara bisa? Bisa. Oke, di tempat yang sama tentunya ya, dengan di jam yang sama, atau mungkin Mbak Zara perlu diskusi lagi nanti melalui via WhatsApp, diskusikan lagi ya. Oke, harapannya nanti Mbak Zara benar-benar dapat tidak cemas lagi ya ketika melihat hal-hal atau pemicu perilaku Mbak Zara di luar sesi konseling, sehingga betul. walaupun di sesi konseling ini Mbak Zara sudah tidak cemas, harapannya ketika melihat ini di luar sesi konseling Mbak Zara benar-benar sudah tidak cemas lagi kayak gitu ya, bukan hanya karena di dalam sesi konseling kayak gitu ya. Oke, nanti mungkin Bapak akan dapat memberikan hadiah kepada Mbak Zara. Mungkin Bapak sebenarnya punya beberapa cat akrilik. Nah, itu nanti Bapak bisa berikan ke Mbak Zara apabila Mbak Zara sudah bisa menyelesaikan kecemasan Mbak Zara sampai di titik Mbak Zara sudah melihat kelopak bunga teratai. Wah, oke. Oke, seperti Mbak. Semoga itu dapat memacu Mbak Zara untuk berubah. Ya. Tidak cemas lagi ketika melihat kelopak bunga teratai. Ya, betul. Kayak gitu ya. Bukan kelopak bunga teratai aja, semua hal yang terkait dengan tripofobia. Ya. Oke, mungkin nanti di rumah atau di kos Mbak Zara juga bisa sambil melatih diri Mbak Zara untuk melihat bagaimana pola-pola tersebut dan membiasakan diri agar tidak cemas ketika melihat hal-hal tersebut. Oke, hal-hal ini foto-foto yang Bapak berikan tadi juga silakan Mbak Zara lihat-lihat di rumah atau di kos sampai Mbak Zara benar-benar tidak cemas dan melihat hal itu sebagai hal biasa yang tidak mempengaruhi Mbak Zara. Sehingga itu dapat mencapai tujuan Mbak Zara tadi agar tidak merasakan cemas ketika mengerjakan tugas dan tidak berdampak ke nilai akademik Mbak Zara. Oke, seperti itu ya Mbak ya. Oke, ada lagi yang mau Mbak Zara sampaikan? Sepertinya cukup sih Pak. Sudah cukup ya? Sangat membantu. Oke. Dari awal sampai akhir sesi konseling tadi juga Bapak sudah melihat bahwa Mbak Zara ini ada perubahan yang cukup baik ya terkait bagaimana kecemasan Mbak Zara terkait tripofobia. Harapannya Mbak Zara juga dapat benar-benar berubah setelah sesi konseling ini, gitu ya Mbak ya. Oke, Bapak juga minta maaf ya apabila dalam sesi konseling ini tadi ada mungkin perkataan atau perbuatan Bapak yang mungkin tidak enak di hati Mbak Zara. Bapak minta maaf. Oke, mungkin itu saja Mbak. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam sesi konseling hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Bapak antar ke depan ya. Oke, saya bawa ya Pak. Terima Terima kasih ya Pak. kasih Mbak.